Langit di atas Terminal 21 Korat tampak memerah, bukan hanya karena matahari sore yang tenggelam, tapi juga karena atmosfer mencekam yang menyelimuti arena. Timnas voli putri Indonesia datang ke laga melawan Filipina dengan luka yang belum sembuh dari kekalahan beruntun atas Vietnam dan Thailand. Di lorong ruang ganti, wajah-wajah tegang para pemain memantulkan beban dari jutaan ekspektasi publik yang tak kunjung terpenuhi. Pelatih Octavian berdiri di tengah-tengah, menyusun strategi terakhir dengan suara yang datar, lebih mirip pengakuan pasrah daripada orasi penyemangat. Tidak ada lagi tepukan semangat, tidak ada jargon kemenangan. Semua hanya berharap bisa bertahan dan mencuri satu kemenangan demi harga diri. Tapi lawan yang akan mereka hadapi bukan tim biasa. Filipina sedang membara dan percaya diri. Ketika para pemain melangkah ke lapangan, sorak-sorai penonton Filipina jauh lebih dominan. Indonesia tampak seperti tamu yang tersesat di negeri orang. Tak ada senyum di wajah Megawati Hangestri Pertiwi, hanya fokus dan tekanan yang menghimpit. Ia tahu pertandingan ini bukan hanya soal teknik, tapi juga soal mental dan martabat yang dipertaruhkan. Namun realita di lapangan tak berpihak. Seiring set demi set berlalu, bayangan kekalahan kembali menghampiri. Dan ketika skor akhir terpampang, langit korat yang memerah seolah ikut menangis, karena luka ketiga telah tiba. Suaranya menggema di stadion saat Megawati akhirnya dipanggil masuk ke lapangan. Publik Indonesia bersorak, seolah sang penyelamat baru saja datang dari langit. Tapi kenyataan lebih kejam dari harapan. Meski hadir dengan semangat penuh, Megawati hanya menjadi pejuang tunggal di medan perang yang timpang. Setiap smash-nya mengguncang lantai, tapi tak pernah cukup untuk menyeimbangkan kedudukan. Ia menutup celah di blok, melompat mengejar bola, bahkan menjadi kapten dalam diam yang menyemangati rekan-rekannya. Tapi ketika sistem rusak, satu bintang tak akan bisa menyinari langit yang mendung seluruhnya. Megawati terlihat bicara singkat pada pelatih setelah timeout kedua. Matanya tak berkedip, wajahnya tegas, tapi dari tubuhnya tergambar kelelahan yang dalam. Seolah ia tahu, betapapun keras ia mencoba, tembok itu terlalu tinggi untuk dirobohkan seorang diri. Pertandingan terus berjalan, poin demi poin direbut lawan dengan mudah. Dan di tengah suara peluit yang tajam, Megawati hanya bisa menggigit bibir. Ia hadir, tapi tak pernah benar-benar diberi ruang untuk menyelamatkan. Di layar statistik, servis Indonesia tercatat sebagai yang paling tidak konsisten sepanjang babak tersebut. Receive pun terlihat rapuh, terlalu mudah ditebak dan dieksploitasi lawan. Serangan yang dilakukan tak pernah punya ritme, hanya reaksi spontan tanpa rancangan. Bola-bola yang dilemparkan keluar garis, spike yang membentur net, dan strategi yang tak pernah selesai dirancang. Semua menjadi bukti krisis struktural. Tim seolah berjalan tanpa sistem, seperti orkestra yang kehilangan dirigen. Tidak ada kreativitas, tidak ada variasi, hanya kekacauan yang disamarkan dengan sorakan dari bangku cadangan. Pelatih Octavian tampak gelisah di pinggir lapangan. Ia memberi isyarat tangan berulang-ulang, tapi sepertinya tak satu pun diterjemahkan dengan benar di dalam lapangan. Komunikasi terputus. Kepercayaan terlihat hilang di antara pemain dan instruksi. Dan saat Filipina mulai membaca setiap arah bola dengan presisi, semua kelemahan Indonesia menjadi panggung besar yang terbuka. Di layar siaran langsung, pengamat menyebut permainan ini seperti kapal tanpa nahkoda. Di set ketiga, kejutan muncul. Indonesia menunjukkan permainan terbaik mereka, meski hanya sesaat. Kombinasi receive cepat dan serangan dari second line berhasil membingungkan lawan. Untuk pertama kalinya dalam 3 pertandingan, senyum sempat kembali di wajah para pemain. Megawati menjadi pemicu. Ia melakukan blok poin penting yang membangkitkan semangat tim. Bahkan libero yang sebelumnya tanpa ragu, kini mulai percaya diri. Penonton Indonesia bersorak kembali, menggantungkan harapan pada momen singkat itu. Namun seperti pelangi yang muncul setelah hujan, harapan itu hanya bertahan sebentar. Di set keempat, Filipina bangkit lebih agresif. Rotasi cepat mereka tak terbendung, dan serve keras kembali meruntuhkan pertahanan Indonesia. Satu demi satu poin direnggut. Di akhir set, skor 25-11 terpampang menyakitkan. Semua yang sempat bersorak kini kembali terdiam. Sekilas harapan ternyata hanyalah ilusi. Ruang konferensi pers di Terminal 21 dipenuhi wartawan dari berbagai negara. Kamera menyala, pena siap mencatat, tapi yang hadir bukan pemenang. Octavian melangkah ke podium dengan langkah berat dan wajah kelam. Tidak ada senyum, tidak ada basa-basi. Ia menghela napas panjang sebelum memulai. Pertandingan ini adalah cermin. Dan kami harus berani menatapnya, katanya.
Suaranya terdengar berat, seolah menahan amarah yang ditelan dalam-dalam. Para wartawan tak segera bertanya. Mereka tahu, ada hal besar yang sedang dipikirkan pelatih itu. Octavian menunduk sebentar, lalu menatap lurus ke kamera. Kami tidak cukup baik hari ini. Dan mungkin, selama ini saya juga belum cukup baik. Kata-kata itu menggantung di udara. Tak ada yang bertepuk tangan. Tak ada yang berkomentar. Hanya sunyi yang membekukan ruang. Ucapan itu mengejutkan semua yang hadir. Biasanya, pelatih akan menyebut evaluasi tim, pembenahan sistem, atau bahkan menyalahkan faktor non-teknis. Tapi Octavian memukul dirinya sendiri lebih dulu, sebuah langkah yang mengejutkan. Mungkin saya yang harus dievaluasi, ulangnya. Nadanya tak meninggi, tak dramatis, tapi terasa menusuk. Ia tak menyebut satu nama pemain pun. Tak ada kalimat menyalahkan atau membela. Semua hanya diam dan menerima. Para wartawan mulai menunduk, mencatat dengan perlahan. Beberapa bahkan berhenti merekam, seolah tak ingin mengganggu momen itu. Octavian tampak lebih seperti seorang ayah yang kecewa, bukan jenderal yang kalah perang. Di luar ruang, hujan turun deras di Korat. Seolah langit tahu, bahwa hari itu bukan tentang kekalahan tim, melainkan tentang hati yang patah oleh ekspektasi. Beberapa minggu sebelumnya, dalam sesi latihan terbuka, Octavian dengan lantang berkata, "Kami datang untuk juara." Ucapannya penuh keyakinan, matanya menyala, dan para pemain tampak percaya. Tapi semuanya kini tinggal rekaman yang terasa pahit. Apa yang salah? Apakah terlalu banyak beban ditumpukan pada pundak Megawati? Apakah sistem yang mereka bangun tak pernah benar-benar kokoh? Atau mungkin, mereka semua lupa bahwa proses tak bisa dipercepat dengan ambisi semata? Krisis taktik berubah menjadi krisis identitas. Indonesia bukan lagi tim yang tahu siapa dirinya. Mereka tidak bermain dengan gaya khas, tidak bertahan dengan kokoh, dan tidak menyerang dengan kepercayaan diri. Semua seolah berjalan dalam kabut. Octavian menyendiri usai sesi latihan ringan keesokan harinya. Ia menatap langit yang mendung, lalu menatap lapangan kosong. Di sana, ia mungkin bertanya pada dirinya sendiri, masih pantaskah aku memimpin kapal ini? Megawati datang ke lapangan lebih awal dari pemain lain. Ia melakukan pemanasan sendiri, tanpa pelatih yang mendampinginya, tanpa asisten yang mengarahkan. Dalam keheningan pagi Korat, bola-bola pantulannya terdengar seperti detak jantung yang tak menentu. Selama pertandingan, Megawati mencetak poin demi poin, mengejar bola liar, memberi semangat bahkan saat rekan-rekannya mulai goyah. Ia bukan hanya pemain, tapi juga motivator, penyatu, bahkan pelindung yang tak diundang. Namun ia terlalu sendiri. Setiap momen istirahat, wajah Megawati penuh konsentrasi. Tapi tak ada strategi khusus yang dirancang untuk memaksimalkan kekuatannya. Ia seperti senjata hebat yang tidak dipoles, hanya dilempar ke medan perang tanpa pelindung. Di akhir laga, Megawati duduk sendirian di bench. Tangannya masih memegang bola, matanya menatap papan skor. Ia tahu, dirinya bukan penyelamat. Ia hanyalah pemain. Sebesar apapun namanya, tetap tak akan bisa menyelamatkan sebuah sistem yang membiarkannya sendirian. Kalau pembinaan hanya proyek musiman, hasilnya begini. Kalimat itu keluar dari mulut seorang mantan pelatih nasional yang kini jadi pengamat independen. Ia menyampaikannya di sebuah siaran podcast olahraga yang mendadak viral. Tapi yang membuatnya menggetarkan bukan hanya isinya, melainkan fakta bahwa semua orang tahu itu benar. Pernyataan tersebut langsung mengundang reaksi berantai. PVC yang selama ini terkesan senyap, mendadak gelisah. Beberapa pengurus mencoba membantah, tapi publik sudah lebih dulu menyimpulkan, ada yang salah dari hulu ke hilir. Kritik itu membongkar luka lama yang selama ini ditutupi gemerlap turnamen. Sejumlah legenda voli ikut bersuara. Mereka bicara soal kurangnya kompetisi internal, minimnya pelatih spesialis, dan sistem seleksi yang tak transparan. Kata-kata mereka menyatu menjadi satu arus desakan besar. Kini, bukan hanya pelatih yang disorot, seluruh struktur federasi turut digugat. Tamparan ini bukan sekadar kritik teknis, tapi seruan agar perubahan dimulai dari dasar. Tak bisa lagi mengandalkan 1-2 pemain bersinar. Yang dibutuhkan adalah peta jalan panjang untuk membawa Garuda Pertiwi kembali terbang tinggi. Media sosial mendidih. #Selamatkan Voli Putri Indonesia menjadi trending selama 2 hari penuh. Banyak netizen menunjukkan empati pada Megawati dan rekan-rekannya, menyadari bahwa para pemain juga korban dari sistem yang berantakan. Namun,
Simpati itu segera disusul tuntutan. Kalau gagal, ia mundur. Kalimat ini muncul dalam berbagai versi, disampaikan dengan emosi dan kekecewaan. Sebagian besar mengarah ke pelatih dan federasi. Tapi ada juga yang mulai menuntut evaluasi menyeluruh, termasuk sistem liga domestik dan pembinaan junior. Menariknya, tidak sedikit pula yang membela Octavian. Mereka menyebut keberaniannya berbicara jujur sebagai bentuk tanggung jawab yang langka. Setidaknya dia tak lari dari kenyataan, tulis salah satu akun fanbase volley. Namun apapun sisi yang dipilih, satu hal jelas, publik tidak lagi diam. Masyarakat kini aktif mengawasi, berdiskusi, dan menuntut arah yang pasti. Timnas voli putri kini bukan hanya urusan lapangan, tapi juga isu nasional yang menyentuh harga diri olahraga Indonesia. Klasemen Sea Felix menunjukkan kenyataan pahit, Indonesia berada di dasar. Di atasnya, Filipina yang dulu tak diperhitungkan kini melesat, dan Thailand serta Vietnam bertukar posisi di puncak dengan performa yang stabil dan dominan. Panggung Asia Tenggara semakin kompetitif, tapi Indonesia malah meredup. Para analis menyebut bahwa kesenjangan antara Indonesia dan rival-rivalnya bukan lagi sekadar teknis. Ini soal filosofi permainan, kesiapan fisik, serta keberanian untuk berinovasi. Thailand tampil cair, Vietnam disiplin, Filipina agresif. Sementara Indonesia tampak kebingungan mencari identitasnya sendiri. Statistik memperlihatkan kelemahan mendasar, akurasi servis terburuk, blok paling sedikit, dan rotasi yang tidak efisien. Bahkan dalam hal semangat, Indonesia terlihat mudah runtuh setelah kehilangan momentum. Sebuah tanda bahwa masalahnya tak hanya di skill, tapi juga mental kolektif. Ketika lawan makin kuat dan Indonesia jalan di tempat, satu pertanyaan mengemuka. Apakah kita masih layak disebut kekuatan besar di kawasan ini? Atau justru harus merendah untuk membangun ulang dari nol? Dalam wawancara singkat di Mixed Zone usai kekalahan ketiga, Octavian berkata pelan, "Saya siap menepi, tapi selama mereka ingin berjuang, saya akan di sini." Kalimat itu terdengar seperti serpihan antara komitmen dan keputusasaan. Seketika, ucapan itu jadi kutipan viral. Publik menafsirkannya dalam berbagai cara. Ada yang menganggap itu sebagai sinyal pengunduran diri yang tertahan, ada pula yang menganggapnya bentuk komitmen total hingga titik darah penghabisan. Di mata pemain, kata-kata itu menimbulkan dilema. Apakah sang pelatih masih percaya pada tim ini? Beberapa pemain senior mengaku terkejut dan sedih mendengar pernyataan tersebut. Mereka tahu Octavian bukan pelatih yang mudah goyah, jadi saat kata-kata itu keluar, berarti beban yang dipikulnya sudah sangat berat. Di ruang ganti, suasana menjadi lebih sunyi dari biasanya. Federasi pun bungkam. Tak ada pernyataan resmi, hanya desas-desus internal yang menyebar. Apakah mereka sedang menimbang pergantian pelatih? Ataukah menunggu hingga leg kedua di Vietnam sebelum mengambil keputusan besar? Sea Felix masih menyisakan beberapa pertandingan. Namun bagi Indonesia, pertaruhannya sudah bergeser. Bukan lagi soal poin atau kemenangan semata, tapi menyelamatkan jati diri. Sebab krisis ini tak bisa dibiarkan membusuk lebih lama. Para pelatih lokal mulai bersuara, menyerukan pembentukan tim bayangan dengan pendekatan baru. Beberapa menyarankan memanggil pemain muda dan membentuk tim transisi. Ide-ide segar bermunculan, namun semua kembali pada satu syarat, keberanian untuk memulai dari awal. Octavian sendiri terlihat mulai menyiapkan perubahan. Dalam sesi latihan, ia mulai memberi kesempatan pada pemain lapis kedua. Namun publik masih ragu, apakah ini benar-benar reformasi, atau sekadar eksperimen saat harapan sudah sirna? Satu hal yang pasti, jika tak segera ditemukan arah baru, voli putri Indonesia akan tenggelam dalam kejumudan. Dan ketika liga usai, mungkin yang tersisa bukan hanya skor, melainkan luka yang lebih dalam dan keputusan yang tak bisa ditunda lagi. Kisah Sea Felix ini menyisakan satu pesan penting. Megawati tak bisa terus menanggung semuanya sendiri. Ia memang ikon, pencetak poin, dan simbol semangat. Tapi bola voli bukan olahraga satu orang. Dibutuhkan sistem yang mendukung dan rekan yang setara. Terlalu lama Indonesia mengandalkan 1-2 pemain hebat sebagai penyelamat. Tapi lawan sudah berkembang sebagai tim solid, bukan kumpulan individu. Megawati bisa mencetak 30 poin, tapi jika Receive dan defense keropos, hasil tetap sama, kekalahan. Pesan ini juga ditujukan untuk federasi dan klub. Pembinaan harus menyeluruh, tidak hanya fokus pada bintang, tapi juga membangun ekosistem. Dari pelatih, nutrisi, recovery, hingga sport science, semuanya harus bergerak bersama. Jika tidak,
talenta sekelas Megawati pun akan habis perlahan. Bukan karena usia atau cedera, tapi karena kelelahan mental menjadi satu-satunya cahaya di ruangan yang terus gelap. Leg kedua si Felix akan digelar di Ninh Bình, Vietnam. Di kota yang sejuk dan tenang itu, nasib timnas voli putri Indonesia akan kembali dipertaruhkan. Bukan hanya skor yang akan ditulis, tapi arah masa depan yang akan disorot dunia. Octavian membawa skuad dengan komposisi sedikit berubah. Beberapa pemain muda dibawa, bukan sekadar menambal, tapi memberi warna baru. Tapi pertanyaannya tetap sama, apakah ini upaya bangkit atau tanda-tanda akhir dari masa kepelatihannya? Di sisi lain, Megawati terlihat lebih tenang. Ia memilih tidak banyak bicara ke media. Fokusnya hanya pada lapangan, tempat ia merasa bisa menjawab semua keraguan. Namun publik tetap menunggu, karena bukan hanya Mega yang harus membuktikan sesuatu. Ini bisa jadi titik balik yang luar biasa, atau titik henti yang menyakitkan. Semua tergantung pada satu hal, berani berubah, atau tetap tenggelam dalam